يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, Qanafidin azakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilm. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pasal yang pertama. Ada talib fi nafsih, adabnya seorang talib pada dirinya, yang disebutkan ada 15 adab. Sekarang kita masuk pada pasal yang kedua yang menjelaskan tentang kaifiyatul talab wa talaqi, bagaimana seorang pencari ilmu itu menimba ilmu dan talaqil ilm, bagaimana thariqahnya, bagaimana kaifiyahnya dalam menuntut dan menimba ilmu agama ini. Qala al-muallif rahimahullah, al-faslu tsani, pasal yang kedua, kaifiyatul talab wa talaqi, tata cara mencari dan menimba ilmu. Di sini ada beberapa adab, ini meneruskan adab yang sebelumnya, sehingga ditulis di sini adab yang ke-16, 15 ke 16. Jangan diketahui total semua adab dalam kitab ini. Di sini akan disebutkan insyaallah ada sekitar 2 adab. Adab yang ke-16 dan adab yang ke-17. Kaifiyatul talabi wa maratibuhu, tata cara mencari ilmu dan martabat-martabatnya, tingkatan-tingkatannya. Beliau mengatakan man lam yutqinil usul hurimal usul wa man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan wa qila aidan izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahmi. Di sini beliau memulai adab ini dengan menyebutkan 3 masal, 3 permisalan di kalangan para ulama. Yang pertama, man lam yutqinil usul hurimal usul. Maknanya barang siapa yang tidak mutqin usulnya, dasar-dasar keilmuan pada masing-masing bidang ilmu. Jadi kalau usulnya, fondasi ilmunya tidak mutqin, hurimal usul, maka akan diharamkan untuk sampai pada ilmu tersebut. Karena ini ucapan menunjukkan tajrubah, pengalaman yang dialami oleh para ulama una batiman wal hadith. Maknanya barakallahu fiik, di sini ada anjuran bagi para thulabul ilm dalam menimba ilmu agama itu harus mungkin usulnya. Memulai dengan usulul ilm, memulai dengan dasar-dasar keilmuan dan memungkinkannya. Yang dimaukan dengan usulul ilm, ikhwan barakallahu fiik, ini berbicara untuk semua bidang ilmu. Karena usulul ilm secara keseluruhan, saya bicara secara keseluruhan ya. Secara umum barakallahu fikum, usulul ilm alatus. Dasar-dasar ilmu itu ialah alatnya, yaitu ilmu alat. Ini secara global semua ilmu. Usulnya ilmu itu alatnya. Wa ulumul alat, dan ilmu-ilmu alat itu ialah yang pertama ulumul lughah, ilmu bahasa. Tamam, wa anfa'uha ilmu nahwu wa sharaf. Dan yang paling bermanfaat ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Al-araf. Maka seorang talibul ilmi harus terlebih dahulu
menguasai ilmu Arab ini, ilmu nahwu dan saraf ini, ilmu lugah ini, sampai mungkin. Yang kedua barakallahu fiik ialah ilmu mustalah. Ilmu mustalahil hadis. Ilmu tentang mustalahul hadis. Riwayatan wa dirayatan. Riwayatan secara dirayah, pemahaman. Yang dibahas dalam membahas ilmu mustalah, ilmu hadis itu banyak. Ilmu hadis itu banyak. Ada ilmu mustalahul hadis, ada ilmu tentang rijalul hadis, namanya al-jarh wa ta'dil, ada ilmu tentang ilalul hadis, ada ilmu tentang takhrijul hadis. Itu semuanya poin-poin ilmu tentang mustalahul hadis, ilmu hadis ya. Dia harus memahami ilmu ini. Kesalit yang ketiga, usulul fiqhi wa qawaidih. Usul fiqh dan kaidah-kaidahnya. Ini memiliki dua ilmu. Ilmu yang pertama ialah usul fiqh. Tamam, ilmu tentang usul fiqh. Tentang ilmu tentang usul fiqh. Usul fiqh itu membahas tentang adillah al-ahkam at-tafsiliyah. Dalil hukum secara tafsil, secara terperinci. Itu usul fiqh. Yang kedua, qawaidul fiqh. Qaidah fiqhiyah. Kaidah fiqh. Kalau kaidah fiqh barakallahu fikum itu adillah ijmaliyah. Dalilnya global. Tahu bedanya? Kalau usul fiqh itu rinci, masing-masing masalah dengan dalilnya. Tetapi kalau kaidah fiqh itu kaidah global. Dalil yang global yang mencakup di bawahnya sekian banyak masail. Paham ya? Satu dalil, satu kaidah yang di dalamnya terdapat sekian banyak permasalahan. Kalau usul fiqh dalilnya tafsil terperinci, kalau kaidah fiqh dalilnya mujmal. Ini yang nomor dua saya. Barakallahu. Ada lagi yang menambahkan yang keempat, usul tafsir. Kalau secara umum dimasukkan dalam pembahasan ulumul Quran ya, ilmu Al-Quran. Tapi yang paling penting yang mereka sebutkan, yang dikatakan ajalluha, yang paling utama, yang paling afdal, yang paling manfaat, ialah usul tafsir. Kaidah tafsir. Kaidah tafsir. Ini 4 ilmu Arab yang dikatakan oleh para ulama kita ulumul ijtihad. Disebut dengan ulumul ijtihad. Ilmu yang dengan itu seseorang akan menggapai martabat ijtihad. Arba ulumnya. Tamam? Ini secara global. Secara global demikian. Ini usulul ilm secara global. Di ilmu Arabnya. Ini lonjok bisa ditaruh di sama terus wah numpang follow gimana nggak lupa kalau ada kucing nomor lonjok tak menyentuh saya ini usulul ilm. Dikatakan di sini malam yutqinul usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak mungkin usulnya maka tidak mungkin akan terhalang untuk mencapai pada ilmu tadi. Kalau orang itu tidak mau menguasai ilmu Arabnya tadi maka akan susah bagi dia untuk mendalami semua ilmu agama yang ada. Dikatakan susah. Tapi kalau dia mungkin ilmu tadi maka semua ilmu agama akan mudah bagi dia. Ini secara global. Kemudian barakallahu fikum akan diterangkan di sini sama Syekh rahimahullah tentang usulul ilm fi kulli fan. Dasar ilmu pada masing-masing bidang ilmu. Itu terkait dengan masalah at-tadarruj, tahapan-tahapan ilmu pada masing-masing bidang. Dan akan dirinci di sini untuk semua bidang. Kalau fikih apa dulu, terus apa, kalau hadis apa dulu, terus apa. Itu tahapan-tahapan ilmu, itu namanya usulul ilm fi kulli fan. Tamam, dasar ilmu pada masing-masing bidang. Saya
Kemudian yang kedua, masal yang kedua yang disebutkan di sini, ikhwan, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Nah, barang siapa yang menghendaki, rama itu arada, bulughul maram bulughul murad. Rama itu arada. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu secara jumlatan, secara keseluruhan, zahaba anhu jumlatan, maka akan hilang pula secara keseluruhan. Maknanya barakallahu fikum, yang dimaksudkan di sini ialah seseorang yang menghendaki untuk mengetahui semua ilmu, semua bidang ilmu dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Maunya belajar ini, belajar ini, terus semua dia ambil. Semua dia ambil dengan tanpa tahapan. Dengan tanpa tahapan. Maka konsekuensinya apa? Dhahaba anhu jumlatan. Dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa dari ilmu tadi. Paham ya? Ada orang kepingin belajar agama. Dalam suatu waktu dia belajar nahwu. Dia nahwunya pun macam-macam, ada buku ini, fiqih, buku ini. Terus semuanya mau dia ambil seluruhnya. Jumlatan ya, Pak. Maka tariqah yang semacam ini tidak akan menghasilkan. Dikatakan sama para ulama zahaba anhu jumlatan, akan hilang pula secara jumlatan, secara keseluruhan. Ini yang dituju ialah para mubtadi'in. Berarti ya, ini yang dituju, yang dimaukan ialah para mubtadi'in, para pencari ilmu yang pemula. Paham ya? Yang pemula. Ini kaidahnya pada umumnya. Seorang pencari ilmu yang baru pemula, ini tariqahnya, maka sifr, akan nol hasil nihil. Itu nggak mungkin bagi seorang pemula membuat tariqah dengan cara demikian. Dalam satu hari, dalam satu waktu, semua ilmu dia ambil dengan tanpa tahapan, dengan tanpa mungkin usulnya, maka kamu dapat ilmu. Tanya, ini untuk para mubtadi, para pemula. Adapun untuk seseorang yang telah rasikhun fil ilmi, seseorang yang rasikh, yang sudah mapan keilmuannya, tingkatnya bukan lagi tingkatan para pemula ini, tingkatan sudah menengah ke atas. Tamam? Maka untuk orang yang semacam ini dikembalikan kepada pemahaman dan kekuatan masing-masing. Yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas. Berbeda-beda tergantung masing-masing orang. Ada orang yang mampu dalam satu hari, tamam, belajar murojaah 10 dars. Mampu. Maka lah udah. Tamam, boleh bagi dia yang semacam itu. Tidak nanti bukan lagi pemula. Ada pula yang lebih, ada pula yang kurang. Disebutkan barakallahu fikum dalam tarjamahnya Al-Imam Nawawi rahimahullah, dalam biografinya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Yang dapat sekarang tingkatan menengah ke atas ini ya, bukan pemula ya, sudah ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ya, dalam sehari itu 12 pelajaran. Dalam sehari 12 pelajaran. 12 darsan. Dalam semua bidang, dalam semua kitab. Nah, anda mampu ini? Coba sih, 12 ya. Nah, untuk sekelas beliau mampu, tidak ada masalah. Tidak bisa kita menggunakan kaidah ini man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Oh, tidak bisa. Itu untuk para pemula kayak antum, kayak kita ini. Ada pemula yang sudah pertengahan dan sudah tingkatan atas, dan dia punya kemampuan untuk itu, maka diperbolehkan. Barakallahu fiik, maka yakhtalif fi ikhtilafil ashkhas wal afham wal fara'id ila akhirih. Paham insyaallah ya. Sehingga kesimpulan untuk masalah yang tadi itu, ini untuk para mubtadi'in, para pemula. Adapun untuk orang yang sudah matang keilmuannya, tergantung masing-masing orang dan kemampuannya. Berapa dars dalam sehari yang dia mampu. Nah, maka yang bisa kita ambil dari masalah ini sebagai faedah, sebagaimana pembahasan di awal, orang talibul ilmi ketika mempelajari sebuah ilmu itu harus bertahap.
satu-satu. Tidak bisa langsung. Dia harus memulai ini dulu, satu bidang ilmu. Ini dia mungkinkan dulu, belajar buku yang ini, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini, selesai. Mungkin satu bidang, pindah ke bidang yang kedua, yang ketiga, terus demikian sampai menguasai semua bidang yang ada. Baru kemudian dengan caranya Al-Imam Nawawi tadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Begitu pula barakallahu fikum masalah yang ketiga. Izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahm. Izdihamul ilmi, berdesakannya ilmu. Izdiham itu berdesakan ya. Memang berdesakannya ilmu fis sam'i pada pendengaran seseorang madallatul fahm. Sebagai sebab sesatnya pemahaman dia. Kami melakukan izdihamul ilmi fis sam'. Tadi dalam sehari dia mempelajari sekian banyak kitab ilmu atau sekian banyak kitab. Dalam sehari kupingnya itu pendengarannya mendengarkan sekian banyak ilmu dan keterangan. Izdiham namanya. Itu berdesakan di telinganya dia. Keterangan demikian. Akhirnya dia pergi sendiri. Kenapa? Dikatakan dia seorang pemula. Nah, dikatakan mabalatul faham sebagai sebab sesatnya pemahaman dia. Ingat ini saya lagi barakallahu fikum untuk para pemula yang dinasihatkan oleh para ulama, jangan sampai seorang talibul ilm yang pemula itu dalam satu hari mempelajari sekian banyak kitab dan dia nggak mampu. Nahwu misalkan dalam sehari dia belajar jurumiyah, mulhatul i'rab, mutaniyah, qatrun nasab, alfiah dengan guru yang berbeda-beda. Dia dengarkan jurumiyah, syarahnya A. Dia dengarkan mulhatul i'rab, syarahnya A. Kok lain lagi? Beda lagi, artinya lagi. Mutamimah, beda lagi keterangannya. Yang keempat, qatrun nasab, lain lagi keterangannya. Alfiah, kok pusing kepalanya. Namanya itu membuat dia mabuk. Hasil akhirnya nihil, sifar. Ini satu bidang atau sekian banyak bidang ilmu dan dia nggak mampu. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum intinya harus dengan tadarrus, tahapan-tahapan. Tamam, kembalinya pada prinsip yang pertama tadi. Itqanul usul, malam ismul usul, furimal usul. Adapun untuk orang-orang yang sudah rasikhun fil ilmi, maka tadi itu keterangannya yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas wal kutub. Kembali kepada masing-masing dan kemampuan dia. Baik, belum mengatakan setelah itu. Wa alaihi, maka atas dasar itu fala budda min at-ta'sil wa at-ta'sis likulli fannin tatlubuhu. Atas dasar itu maka harus ada ta'sil. Ta'sil itu peletakan usul. Wa at-ta'sis peletakan asas. Likulli fannin tatlubuhu, pada setiap bidang ilmu yang engkau cari. Maknanya setiap kali engkau ingin dari sebuah bidang ilmu, maka bikin dulu asasnya, pondasinya. Mungkinkan dulu, matangkan dulu asasnya dan pondasinya. Ini sekarang masih pada pembahasan itqanul usul fi kulli fan. Memungkinkan dasar ilmu pada masing-masing bidang. Usulnya dulu, bikin pondasinya. Baru kemudian naik dan naik. Sekarang bagaimana cara taksilnya itu? Keterangan setelah itu. Bidhabti aslihi wa mukhtasarihi ala syaikhin mutqin. Dengan cara membobot asalnya. Ini asal ilmu tadi. Dibobot, ditahqiq, dibetulkan syakl-syaklnya, bacaan-bacaannya. Wa mukhtasarihi, dan mukhtasar masing-masing bidang ilmu itu ala syaikhin mutqin, kepada seorang guru yang mutqin dalam bidangnya tadi. Misal belajar ilmu nahwu yang dianjurkan oleh para ulama barakallahu fiik untuk para pemula supaya dia mutqin usulnya, dia mempelajari al-ajurumiyah. Apa nih? Matan jurumiyah. Dia ambil jurumiyah. Kemudian dia belajar kepada seorang yang syekhun mutqin fihi,
Ingat ganti Jamil Ulum ya. Bukan harus semua yang ini. Seorang syekh, seorang guru yang mungkin pada ilmu jurumnya ini. Paham ya, ilmu jurumnya ini. Bagaimana taksilnya? Taksilnya barakallahu fik, engkau betulkan dhabitnya. Ini bacaannya disesuaikan dengan bacaan syekh tadi. Syaklnya, harokat-harokatnya. Tamam? Itu namanya dhabit. Namanya dhabtul alfaz wa tahqiquha. Lafaznya didhabit, syakl-syaklnya semuanya sampai selesai. Betul bacaannya, betul harokatnya dan segala macamnya. Ya. Kemudian perkara kedua yang diinginkan sama para ulama selain mukhtasar tadi itu ialah al-hifz. Akan dibawakan sama beliau. Al-hifz. Menghafal mukhtasar tadi. Setelah kamu dhabit, kamu betulkan bacaannya, betulkan syakl-syaklnya semua yang pada yang tadi, kamu hafalkan. Hafal, mungkin hafalannya ya, barakallahu. Jangan musak-musak. Mungkin hafalan mukhtasar tadi. Dan poin ketiga yang juga disebutkan sama para ulama ya syarhuhu. Minta untuk disyarah. Dhabitnya betul, sudah kamu hafal, kemudian disyarah. Diterangkan sama syekhun mutqin ya. Jangan sembarang orang aja nahwu, syekhun mutqin fin nahwu. Disyarah sama dia. Sehingga kamu mendapatkan tiga-tiganya. Dhabitnya betul, tamam, kamu sudah menghafalnya dan kamu mendapatkan syarah mukhtasar tadi dari syekh tersebut. Ini namanya apa? Namanya taksil. Paham ya, Pak? Yes. Ini namanya taksil ilmu. Ini untuk masing-masing bidang ilmu. Masing-masing bidang ilmu. Ada taksil ya. Ada gambaran? Mungkin contoh lagi lain? Dalam bidang tauhid misalnya. Apa kira-kira buku yang paling bagus? Tauhid uluhiyah, rububiyah. Kamu tauhid karya siapa? Al-Usul. Nah, yang mereka sebutkan terlebih dahulu sebelum itu ialah Al-Usul Salasah dan Qawaid al-Arba'. Kalau tauhid lebih luas pembahasannya. Mereka sebutkan al-usul salasah dan al-qawaid al-arba'. Yang paling kecil, yang paling ringkas al-qawaid al-arba' adalah belum belajar. Sudah hafal ya, alhamdulillah. Nah, tariqah yang diinginkan di sini sama Syekh rahimahullah dari pembahasan ilmu tauhid tadi itu ambil mukhtasarnya. Yang maksud dua tadi ya, qawaid al-arba' dan usul salasah. Bagaimana cara tadi itu? Dengan cara didhabit para seorang syekh yang mungkin dibaca syakl-syaklnya dengan betul sampai selesai. Dhabtul kitab yang mukhtasar selesai. Apa tadi yang kedua? Apa saja? Diapakan itu? Dihafalkan. Hifdzul mukhtasar. Menghafalkan mukhtasar tadi. Hifdzul mutqinah. Setelah itu yang ketiga apa saudara? Siapa yang syarah? Antum? Hah? Nah, disyarah oleh sang guru tersebut. Nah, itu namanya taksil wa taksis fil ilm. Tiga ini. Kalau ini tariqah yang kita dan yang antum laksanakan barakallahu itu, masya Allah. Kalau semua bidang ilmu antum sudah yutqinul usul. Kalau sudah mutqin usulnya, maka hasalal usul gitu ya, akan tercapai al-usul ilal ilm, mendapatkan ilmu tersebut. Wah, yang diinginkan mukhtasar, bukan kitab yang lebih gede, yang ringkas. Setelah itu baru naik tahapannya. Mengatakan setelah itu, la bitafsilil dzati wahdah. Bukan dengan cara semata-mata mendapatkan ilmu. At-tahsilul dzati. Yang dimaukan oleh Syekh rahimahullah dengan kalimat at-tahsilul dzati yang dilarang sekarang, tidak dengan cara tahsilul dzati, ay yaqra'al kutub faqat. Ay yaqra'al kutuba faqat duna talabi min syekhin.
Baik. Apa ya? Ayaqra'al kutub. Dia hanya membaca kitab-kitab saja. Duna talaqqi min syai'in, dengan tanpa talaqqi ilmu dari seorang guru. Kalau bahasa sekarang ini, belajar ilmu secara otodidak. Ada manfaat. Paham ya? Ada manfaat. Barakallahu. Yang saya ada pembahasan setelah itu. Bahasan masalah ngambil ilmu dari kitab. Sebentar ya Pak. Sehingga saya ada di sini pembahasannya. Nanti. Ada nanti. Sehingga saya ada di sini. Ya saya nggak bisa menerangkan. Oh panjang ya. Bentar. Sehingga saya ada tadi. Oh, jauh ya Pak. Oh ya nanti pada poin yang ke-17 berarti. Nanti ya Pak. Intinya barakallahu fiik, di sini dilarang untuk seorang pemula dalam mencari ilmu. Nah, seorang pemula dalam mencari ilmu dilarang untuk mencari ilmu, menimba ilmu dengan semata-mata membaca kitab dengan tanpa talaqqi. Saya. Qala rahimahullahu ta'ala wa akhidan at-talaba bit-tadarruj. Ada baca kan? Akhid at-talaba. Kenapa kok dibaca mansub? Baik. Hal dari mana ya? Bukannya akhidan, yang at-talab yang saya maukan. Maksudnya dari mana? Hah? Saya bukan fi'il ya. Nah, isim fa'il ya'mal amal fi'il. Isim fa'il yang beramal sebagaimana fi'il yang sifat maf'ul menasbkan. Baik. Bit-tadarruj wa akhidan at-talaba bit-tadarruj, dan dia mengambil prinsip talab, prinsip mencari ilmu dengan cara tadarruj, bertahap. Ini yang berikutnya. Kalau yang tadi yang pertama memungkinkan usul ilmu pada masing-masing bidang dengan cara dhabtul mukhtasar, hifdzul mukhtasar, syarhul mukhtasar. Yang pertama tadi ya, mendhabtnya, menghafalnya dan syarahnya. Ini sekarang yang kedua. Setelah itu prinsip yang berikutnya ialah at-tadarruj, bertahap. Yang anda perlu pahami barakallahu fikum, dalam semua bidang ilmu, karya-karya tulis para ulama itu macam-macam. Ada yang mutawwalat, yang panjang-panjang, besar-besar. Ada yang mutawassitat, yang sedang-sedang. Ada yang mukhtasarat, yang ringkas-ringkas. Maka prinsip tadarruj pada masing-masing bidang ilmu, ingat pada masing-masing bidang ilmu, kamu memulai dengan mukhtasarat, dimulai dengan yang mukhtasar. Mungkin pindah kepada yang mutawassitat, yang pertengahan setelah itu. Setelah semuanya selesai, pindah kepada mutawwalat, yang panjang-panjang. Tamam. Kalau saya akan sebutkan sama benar insyaallah contoh-contoh tadarruj dalam masing-masing bidang ilmu. Kitab apa saja yang harus dipelajari. Di surah sama Syekh Bakar Abu Zaid. Tamam, nanti insyaallah. Ada bit-tadarruj. Ini prinsip untuk rusukhun fil ilmi, supaya ilmunya itu matang. Nah, kalau cuma belajarnya, nggak usah lama-lama, nggak butuh 10 tahun. Nah, cukup hanya sekedar memahami usul ilmu ya, bukan jadi syekh ya. Tamam, untuk mempelajari usul ilmu dan memahami ilmu secara global cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun selesai. Tamam, kalau itu sudah matang, antum sudah ibarat itu sudah ahli berenang. Tinggal meneruskan untuk atau mempelajari ilmunya para ulama ilmu ini secara luas. Untuk memperluas tawassul fil ilm itu enggak ada batasnya sampai mati. Tamam.
Tidak ada keterangan harus 10 tahun selesai, enggak, sampai mati. Itu tawassut ini. Untuk usul ilmu cukup berapa tahun. Kalau ini caranya. Kalau ini caranya, atau mungkin bermalas-malasan? Jawabannya tidak mungkin ya. Nah, dibutuhkan yang namanya hirsun, ijtihadun, wa zakaun. Punya semangat yang kuat, kesungguh-sungguhan dan kecerdasan. Nah, sekarang dalilnya. Dalil yang menjelaskan dua prinsip di atas, itqanul usul dan tadarruj. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan, dan Al-Qur'an ini faraqnahu, kami turunkan secara berangsur-angsur. Itu faraqna wa tafrid, diturunkan secara berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin, supaya engkau wahai Nabi membacakannya kepada umat manusia pada jeda waktu, pada beberapa masa, 'ala muktin. Wa nazzalnahu tanzila, dan sungguh kami akan menurunkannya dengan sebenarnya. Ini dalil yang cukup jelas barakallahu fikum, menerangkan kepada kita bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan jumlatan wahidah, tidak secara langsung, tetapi secara tafrid, berangsur-angsur. Kadang beberapa ayat, kadang surat, wahakadha. Ini diambil faedah oleh para ulama ketika membahas tentang ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Faedah yang diambil dari prinsip ini tadi ialah at-tadarruju fil ilm wa ta'lim, bertahap di dalam belajar dan mengajarkan ilmu. Memang pelan-pelan kasih ayat ini, ya, difahami, dihafalkan, diamalkan, selesai ayat yang berikutnya, terus berikutnya lagi, sampai sempurna Al-Quran 30 juz. Ini prinsip tadarruj. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya Al-Furqan ayat yang ke-32, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalik linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir itu menyatakan, berkata, itu kenapa tidak diturunkan kepada Rasul ini, pada si Muhammad ini, Al-Quran secara jumlatan wahidah, secara keseluruhan. Kenapa kok berangsur-angsur, langsung ya keseluruhan? Kadzalik, demikian. Kadzalik ada khilaf di kalangan para mufassirin tentang apa maknanya. Tapi yang masyhur di kalangan mereka, kadzalik, ayat demikianlah kami turunkan Al-Quran secara mufarraqan. Ayat kadzalika anzalnahu mufarraqan. Demikianlah kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Apa tujuannya? Linutsabbita bihi fu'adak, untuk kami teguhkan dengan itu hatimu, wa rattalnahu tartila, dan kami baca ia dengan tartil. Ini menurut demikian dalil untuk prinsip at-tadarruj. Wa qala ta'ala, Al-Baqarah ayat yang ke-121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami beri mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Kalimat yatlunahu haqqa tilawatih dalil untuk al-itqan. Enam, dalil untuk al-itqan, itqanul usul. Barakallahu. Hadallah. Kemudian di sini barakallahu fikum, yang perlu juga disampaikan dari syaratnya kalam Syekh rahimahullah terkait dengan syekhnya. Disebutkan dari di sini barakallahu fikum dalam kaifiyah talab dan talaqul ilm. Disebutkan di sini yudabti aslihi wa mukhtasarihi ala alaman ala syaikhin mutqin.
Di sini ada tanbih. Di antara tariqat at-talab kaifiyah talab dan talaqul ilm, seorang talibul ilmi harus mengambil ilmu dari seorang guru yang mungkin di fannih pada bidangnya masing-masing. Sehingga harus selektif dalam mencari guru. Selektif dalam mencari guru. Yang namanya syekh atau para masyayikh atau para syuyukh mutafawitun fil ilm. Mereka bertingkat-tingkat dalam urusan ilmunya. Ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Maka kamu cari dari masyayikh yang ada itu, dari guru-guru yang ada itu yang paling mungkin fi babih pada babnya masing-masing. Belajar nahwu maka dicari yang mungkin fil nahwu. Belajar fiqh dicari yang mungkin fil fiqh. Belajar hadis dicari yang mungkin fil hadis. Wah. Kalau ada beberapa guru yang sama-sama mungkin, maka dicari yang paling mungkin. Nah, gitu ya. Nggak mungkin sederajat. Mesti ada yang lebih daripada itu. Syekh mungkin. Enggak sembarang mencari guru. Perkara kedua, barakallahu fikum, yang juga disebutkan sama para ulama ialah al-amanah. Di samping syekhnya mungkin, dia juga harus amanah. Itu disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya. Dia mengatakan nudhifu ila itqani wasfan akhar wa huwa al-amanah. Kami tambahkan pada persyaratan itqan harus guru yang mungkin sifat yang lain, yaitu al-amanah. Dia mengatakan di anna itqan quwwah, yang namanya itqan mungkin dalam ilmu itu sebuah kekuatan. Wal quwwah la budda fiha min amanah, dan kekuatan harus ada amanah. Jadi berbeda dengan ayat inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sunnah siapa ini, Pak? Sunnah Nabi Musa alaihi salam. Nah, baik-baik orang yang engkau minta bantuan tadi al-qawiyul amin, dia yang kuat, mungkin al-amin, dan dia punya amanah. Ada muhim. Seorang guru yang punya amanah dalam mengajarkan ilmunya kepada murid-murid. Wal amru tsalits wa hadza ahammuha, perkara ketiga yang paling penting berkaitan dengan seorang guru, ayyakuna salafiyan. Dia sebagai seorang sunni salafi. Artinya bukan seorang sahibu hawa, bukan seorang mubtadi'. Barakallahu. Oleh ya, ini tentang masalah guru. Mungkin amin salafi. Qala rahimahullah. Masalah apa ya? Fa'amamaka umurun la budda min mura'atiha fi kulli fannin tatlubuhu. Sekarang tafsil perincian dari beliau rahimahullah tentang taksil wa taksis fi kulli ilmin tatlubuhu. Ini namanya taksilul ilm. Peletakan dasar ilmu pada masing-masing bidang yang kamu cari. Beliau memberikan 6 poin. 6-6-nya nih Pak. Rinci sekarang. Kata beliau, fa'amamak, maka di depan kamu umurun la budda min mura'atiha, ada beberapa perkara yang harus diperhatikan fi kulli fannin tatlubu, pada masing-masing bidang ilmu yang hendak kamu cari. Yang pertama, hifdzu mukhtasarin fi, menghafalkan mukhtasar bidang ilmu tadi, ringkasan bidang ilmu tadi. Nahwu yang dianjurkan untuk dihafalkan al-ajrumiyah, dan yang kedua al-biyah yang mampu. Ini sebelum kami yang punya itu al-ajrumiyah sama al-biyah. Tapi yang paling dianjurkan yang pertama, itu mukhtasar yang paling ringkas, al-ajrumiyah. Yang kedua, dhabtuhu ala syaikhil mutqin. Kitab mukhtasar tadi dia dhabt pada seorang guru yang mutqin. Yang seperti penambahan yang ketiga, dan di syarah sehingga dihafalkan, didhabt, disyarah. Yang ketiga, adamul istighali bil mutawwalat, tidak menyibukkan diri dengan mutawwalat, buku-buku yang panjang yang besar-besar, wa tafariqil musannafat, dan beragam karya-karya ulama yang lain. Qabla dhabti wal itqani aslih, sebelum engkau mendhabt dan mungkin pada asal dasar ilmu tadi. Ada muhimnya Pak, seorang talib ilmu. Sehingga harus sabar.
isbir, jangan buru-buru. Tamam, antum baru belajar pemula, katakanlah sebelumnya. Ketika antum belajar itu sebelum anda mungkin jangan kemudian tengok-tengok kepada buku-buku yang lainnya. Wah, itu kayaknya ikhwan-ikhwan yang satu itu sudah belajar. Kebetulan ada itu, kayaknya asik sekali ya. Kok ada khilafnya gitu. Nah, ini pendapatnya Nubuat, ini pendapatnya Al-Farrah, ini qaul yang Warjo, ini pendapatnya Rajih. Karena begini. Wah, asik ya, kayaknya PP gitu. Saya kok senang gitu. Nah, langsung lompat ke sana. Kalau nggak bisa ya, ini dilarang keras untuk para pemula dalam masalah ini. Dhabt dulu, hifdz dulu, syarah mukhtasar dulu. Jangan disibukkan dengan al-mutawalat. Ini berlaku semua bidang ilmu. Nah, belajar akidah. Memang sudah belajar, baru belajar qawaidul arba. Nah, melihat sampingnya, belajar kasih syubhat itu. Kok asik sekali ya, dibantah semua syubhatnya kaum musyrikin. Syubhat ini dibantah. Alhamdulillah. Dibantah, kok asik sekali. Sangat, apalagi yang mengajarkan semangat itu. Mantap sekali ini. Kayak bagus setiapnya itu. Belum selesai qawaidul arba, maunya pindah kepada kasus syubhat. Sebagian ulama ada yang mengatakan kasus syubhat itu dibahas setelah kitab tauhid. Dia mengatakan setelah kitab tauhid. Setelah kamu belajar qawaidul arba, al-usul thalatha, kitab tauhid, baru kemudian kasus syubhat. Kamu baru di qawaidul arba, mau lompat 3 tangga. Satu ya. Dalam agama Islam, begitu pula dalam semua bidang ilmu yang ada. Tidak diperkenankan untuk sibuk dengan mutawalat. Apalagi kepingin belajar langsung Fathul Majidnya. Baru qawaidul arba. Jangan kepingin belajar Fathul Majid. Tamam? Agama Islam. Sabar ya Pak. Dhabt, hifdz dan syarah mukhtasar dulu. Kemudian tahapan-tahapan yang berikutnya. Baru setelah itu al-malam. Yang keempat, la tantakil min mukhtasarin ila akhar bila mujib. Kamu jangan pindah dari satu mukhtasar ke mukhtasar yang lain dengan tanpa sebab. Fahadha min babil bajar. Sebab tindakan kamu tadi, pindah tadi itu termasuk dalam bab bajar. Itu kebimbangan dan ketidakstabilan dalam menimba ilmu agama. Labil namanya. Gitu ya, kalau nggak salah namanya labil ya. Nah, menunjukkan dia labil dalam belajar ilmu agama. Ini juga penting ya, Pak. Terkadang dalam sebuah bidang ilmu ada beberapa kitab mukhtasar yang sama-sama bagus. Ketika antum bisa memegang satu kitab mukhtasar dan kamu mantap dengan mukhtasar ini, Pak, jangan pindah ke mukhtasar yang lain. Selesaikan dulu yang ini, mungkin dhabtan wa hifdhan wa syarhan, baru kemudian mukhtasar yang berikutnya. Bila mujib dengan tempat sebabnya. Maknanya barakallahu fi, kalau ada mujibun lidzalik, ada yang mengharuskan dia untuk pindah, ya pindah. Kenapa ada mujib di situ? Yang dicontohkan oleh para ulama barakallahu fi, yang diperbolehkan di mujibin. Misal mukhtasar yang kamu hafalkan tadi tidak ada syekhun mutqinin fi. Tidak ada seorang syekh yang mutqin pada mukhtasar tersebut. Yang ada syekh mutqin pada mukhtasar yang lain. Seorang guru yang mutqin tapi pada mukhtasar yang lainnya lagi. Dalam keadaan demikian, kamu boleh pindah. Tinggalkan mukhtasar yang kamu pegang tadi, kamu pindah pada mukhtasar yang lain dikarenakan padanya ada syekhun mutqinun fi. Sementara pada mukhtasar yang kamu tidak ada syekh yang mutqin padanya. Ada paham ya? Paham ya? Saja. Contoh, saya contohkan dalam bidang faraid. Dalam bidang faraid, barakallahu fikum, ada dua matan mukhtasar yang sama-sama bagus. Semuanya mawdhumah. Yang pertama, mawdhumah Rohadiyah. Ini yang paling masyhur, Rohadiyah. Yang kedua, mawdhumah Burhaniyah. Namanya Al-Qala'id Al-Burhaniyah. Al-Faraid. Dua.
Syekh Ibnu Utsaimin lebih suka dengan burhaniyah, lebih simpel. Tamam, misal antum memegangi al-burhaniyah, karena Syekh Ibnu Utsaimin lebih senang yang ini. Kamu hafalkan dia. Ternyata tidak ada seorang syekh yang mungkin pada burhaniyah ini. Kalau menghafalkan jangan dihafal ya. Kalau babat sekarang gampang babatnya, apalagi banyak cetakan yang mudah dengan babat nusus dan syaklnya sudah berharokat. Tinggal dipelajari para syekh yang mungkin padanya. Ternyata di tempat kamu tidak ada yang mungkin untuk burhaniyah ini. Yang ada syekhun mungkin firrohadiyah. Paham ya? Ini contoh gampang ya, Wan. Ada yang mungkin pada rohadiyah ini tadi. Dalam kondisi yang demikian, maka diperbolehkan bagi Anda untuk intiqal, pindah dari burhaniyah menuju kepada rohadiyah. Tinggalkan burhaniyah, kamu hafalkan saja, kemudian rohadiyah yang kamu pelajari. Hifdhan wa dhabtan wa syarhan pada seorang syekh yang mungkin tadi. Itu namanya intiqal bimujib, pindah mukhtasar dengan sebuah alasan. Paham ini? Ada gambaran? Ada gambaran ada ini? Kok belum usah? Ada gambaran? Wah, kata dalam semua bidang ilmiah. Namanya. Yang kelima, iqtinasul fawaid wa dhawabitul ilmiyah. Ada muhim. Iqtinas, iqtanasa ay istada. Iqtinas ay istiyad. Apa artinya kalau istiyad? Memburu, menjaring, mengikat. Itu iqtinas. Jadi memburu, terus kamu mencari, terus kamu jaring, dan kamu ikat. Bagaimana cara mengikatnya? Dengan cara ditulis. Kalau mengikat ikan, dijaring kan gitu ya, menjaring ikan kan gitu ya. Terikat itu dijaring tadi. Yang dibahas sekarang masalah faedah ilmiah. Maka cara mengikatnya dengan cara al-kitabah. Paham? Faidul ilma fil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Iqtinasul fawaid, memburu dan mengikat faedah-faedah ilmiah. Wa dhawabitul ilmiyah dan dhabit ilmu. Ini barakallahu fikum dengan berbagai macam cara. Masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri. Nah, tapi yang paling afdal, yang paling tepat barakallahu fikum ialah dengan cara menyediakan daftar khas, buku khusus, apa ini? Buku khusus, kitab, paham? Kitab atau buku khusus untuk fawaid. Kalau fawaidnya banyak setiap harinya dalam semua bidang ilmu, dikatakan syekh yang mutafannid, syekhnya itu ahli semua bidang. Banyak faedah ilmiah yang disebutkan tiap harinya. Maka seorang talib ilmu yang cerdas itu masing-masing bidang ilmu sebuah daftar. Yang harus seperti ini, sebuah daftar. Ini faedah nahwiyah, faedah hadithiyah, faedah fiqh, faedah syariah, faedah ini sendiri. Kalau misalnya dia kira cukup dengan sebuah kitab, sebuah buku, ambil buku yang besar. Setelah ada ya, sekarang seperti ini, anggap ini buku besar. Antum klasifikasi. Yang ini faedah nahwiyah, ini faedah fiqhiyah, ini faedah hadithiyah, ini faedah rijal, ini faedah akidah atau semisalnya. Kata itu diklasifikasi. Cara apa namanya penyekapannya yang kreatif lah, gimana caranya ya. Ketika seorang syekh tadi, seorang guru tadi menyatakan sebuah faedah, tentunya kamu bisa memikir ini faedah apa ini, kan ketahuan ya. Ada seorang guru nanya tentang masalah apa namanya nahwu, nah, mungkin kamu terus di bagian akidah. Ada orang yang alafu, yang orang yang dunia macam itu.
Ketika menyebutkan faedah ilmiah dalam masalah nahwu, tulis bagian buku di faedah nahwu. Ini Ibnasul Fawaid. Paham ya? Ada gambaran? Nah, ya Pak. Kalau rijal, biasanya kita yang dulu di zaman, kalau rijal itu kita sendirikan. Untuk rijal dikasih sekat-sekat huruf hijaiyah, alif sampai iya. Terus al-kuna, kunyah, kemudian an-nisa, wanita. Rijal, seorang guru menyampaikan rijal, mahalu Muhammad ibni Salamah. Kalau di sebelah mana ini? Di huruf ha, langsung ambil huruf ha, tulis Muhammad ibni Salamah. Kemudian sifatun. Terus yang lain di asbatunas kitabid, asbatunas kitabid. Ini namanya Ibnasul Fawaid. Itu namanya orang kreatif saja. Mahalu apa? Bagaimana keadaannya Fatimah bintul Munzir? Fatimah bintul Munzir. Jadi di bagian fa, jadi kita mana? Di bagian fa gitu. Allah musta'an. Di bagian terus bagian mana? Di bagian nisa. Nah, kalau ya Fatimah perempuan ya. Nah, jadi kan masuk bagian nisa. Fatimah bintul Munzir. Yang kreatif lagi, ya dibagi-bagi lagi nisanya itu. Tapi itu secara jadi. Cukup bisa tulis Fatimah bintul Munzir. Memang dia perempuannya dia Fatimah, tapi ia Tifah dan dia zaujat Hisham ibn Urwah. Sekarang begitu tulis. Itu namanya Ibnasul Fawaid. Itu cara yang paling jitu untuk zaman sekarang. Caranya gimana? Hah? Campur semuanya gitu. Gimana? Oh belum bisa. Tapi sudah diklasifikasi dengan sekat-sekatan saya gitu ya. Nah, Allah ya. Itu namanya Ibnasul Fawaid. Wa dhawabit al-ilmiyah. Ini juga penting. Untuk dhawabit ilmu lebih penting lagi. Seorang talibul ilmi harus perhatian dengan dhawabit ilmiyah dan qawaid ilmiyah. Dhawabit sebuah ilmu dan kaidah sebuah ilmu. Ini masuk pada pembahasan qawaidul fiqh. Tapi ini secara umum ada muhim juga. Kalau seorang talibul ilmi memahami sebuah dhabit, sebuah kaidah ilmu, akan yarsak ilmu, mantap ilmunya. Sebab dengan kaidah itu dia akan bisa menghukumi sekian banyak permasalahan. Tulis khusus kitab untuk dhabit al-ilmi. Tamam, misalkan al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Nah, itu kaidah dia kan. Hukum asal ialah tetapnya sesuatu pada asalnya. yakni kasih keterangan sesuatu itu kembali pada hukum asalnya. Salam, ini kaidah. Ini kaidah besar ya Pak. Kamu kasih contoh beberapa masail yang disebutkan sama gurunya. Misal, kalau kamu ragu-ragu, apakah ini air suci atau najis? Jawabannya apa? Ragu-ragu ini ragu-ragu. Suci atau najis? Jawabannya? Apa kemasan? Ya air. Ya air, emak. Kalau air biasa berarti suci. Bukan suci. Kalau dikasih contoh, misal ada orang yang syak tentang sucinya sebuah air, suci atau najis. Kamu katakan al-aslu ilmiah al-tahar. Itu namanya dhabit ilmiah atau qaid ilmiah. Satu kaidah kamu pahami, karena kamu bisa menghukumi sekian banyak masalah-masalah keilmuan. Ada muhimun jiddan, sangat penting. Saya paham ya? Hah? Pokoknya ada ini contoh untuk ibtinasul fawaid wa dhabit al-ilmi. Ada beberapa buku yang sering demikian di Syekh Abdul Sa'di. Beliau punya kitab namanya Iqtinasul Awabid wa Majmu'ul Faraid. Faraid dengan dal. Iqtinasul Awabid wa Majmu'ul Faraid. Kitab ada ini. Itu disebutkan semua fawaid ilmiah yang beliau dapatkan. Mam, faedah 1, 2, 3, 4, 5 dalam semua bidang ilmu. Ada lagi yang kedua
Tariqul Ma'mul lil usul ila ilmi usul, atau gimana ya? Ini fawaid yang beliau dapatkan dari semua kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan isinya itu fawaid ilmiah. Mujahadah. Fawaid dari buku ini, tulis dari buku ini, buku ini terus begitu sampai segini. Dan sekarang sudah dicetak ada sebagian orang dengan klasifikasi masing-masing bab. Jadi sudah merubah bukunya Syekh Rom Sa'di disesuaikan dengan babnya masing-masing. Ada cuma baca buku itu belum serihat, nanti insya Allah kalau ingin di sana akan bisa melihat bagaimana cara para ulama di dalam iktinasul fawaid. Yang diambil enggak semuanya ditulis, tapi betul-betul yang faedah yang awabid, yang terpencar-pencar, dan yang faraid, yang faridah. Tahu faridah, yang unik-unik, yang tiada duanya. Yang keenam, 12 saja ya, untuk nggak boleh istirahatin. Yang mana kalau dihentikan. Yang keenam, jam'un nasiri talabi wa taraqihi. Jam'un nafas itu mengumpulkan jiwa. Artinya betul-betul jiwanya itu dikumpulkan semangatnya, dikumpulkan niatnya, dikumpulkan keinginan dia, lihat talab untuk mencari ilmu, wa taraqi fih, dan naik meningkat keilmuannya, wal ihtimam, dan perhatian, wa taharruk, dan semangat yang membaca. Taharruk itu ialah membakar diri. Ini semangat yang membaca, lihat tahsil untuk mendapatkan ilmu, wal bulugh ila ma fawqahu, dan mencapai ilmu yang lebih tinggi lagi, hatta tufidha ila al-mutawwalat, hingga engkau bisa berenang mencapai al-mutawwalat, buku yang panjang, bisa bilatin muwattaqah, dengan cara yang tepat. Sabilah ayat tariqah. Ini terkait dengan masing-masing dia harus mengumpulkan semangatnya, kesungguh-sungguhannya, dan semisalnya, dan dia harus menata kaidah-kaidah, cara-cara mencari ilmunya. Ini dulu, baru ini sebagaimana yang terangkan sebelumnya. Barakallah. Ini yang keenam dan yang terakhir. Kira-kiranya ada yang berikutnya, insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Ala kulli hal, ada muhim jiddan untuk para thalabul ilm dalam menimba sebuah ilmu. Ada kafi. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.